Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini digunakan istilah blind atau buta karena memang tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Di sini hanya akan dibahas 6 metode yang tergolong blind search, yaitu breadth first search, uniform cost search, depth first search, depth limited search, iterative deepening search, dan bidirectional search. Breadth first search atau BFS. Pencarian dilakukan pada semua simpul dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika pada satu level belum ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Dengan cara seperti ini, BFS menjamin ditemukan solusi jika solusinya memang ada, dan solusi yang ditemukan pasti yang paling baik. Dengan kata lain, BFS adalah komplit dan optimal. Tetapi, BFS harus menyimpan semua simpul yang pernah dibangkitkan. Hal ini harus dilakukan agar BFS dapat melakukan penelusuran simpul-simpul sampai level bawah. Jika B adalah faktor percabangan, jumlah simpul anak yang dimiliki oleh suatu simpul, dan D adalah kedalaman solusi, maka simpul yang harus disimpan adalah sebanyak O dikali B pangkat D. Misalkan, untuk B sama dengan 10 dan D sama dengan 8, maka BFS harus membangkitkan dan menyimpan sebanyak 111 juta atau sama dengan 10 pangkat 8 simpul. Jika diasumsikan bahwa dalam 1 detik komputer bisa membangkitkan dan menguji 10 pangkat 6 simpul, maka waktu proses yang diperlukan untuk menemukan solusi di level 8 adalah sebanyak 100 detik atau 1,67 menit. Jika satu simpul direpresentasikan dalam struktur data sebesar 100 byte, maka diperlukan memori sebesar 10 pangkat 10 byte atau 10 GB. Dari segi kecepatan, hal ini masih mungkin bisa diterima, tapi dari sisi memori yang diperlukan, ini menjadi masalah yang serius. Dengan permasalahan dan komputer yang sama, waktu proses yang diperlukan untuk menemukan solusi di level 14 adalah 10 pangkat 8 detik, lebih dari 3 tahun. Dan diperlukan memori sebesar 10 pangkat 15 bytes atau 1000 terabyte. Oleh karena itu, BFS sangat sulit diimplementasikan di dunia nyata. Di dalam video ini, sudah diilustrasikan bagaimana pembangkitan pohon BFS untuk masalah jerigen air. Oleh karena BFS membangkitkan suksesor secara sekuensial, dimulai dari aturan produksi yang pertama kali ditemukan, maka pembangkitan suksesor dari suatu simpul bergantung pada urutan aturan produksi yang dibuat. Jika urutan aturan produksi 4 ditukar dengan aturan produksi kelima, maka pohon BFS yang dibangkitkan akan berbeda. Depth first search atau DFS. Pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level yang paling kiri. Jika pada level yang terdalam solusi belum ditemukan, maka pencarian dilakukan pada simpul sebelah kanan dan simpul sebelah kiri akan dihapus dari memori. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilakukan pada level sebelumnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Kelebihan DFS adalah pemakaian memori yang lebih sedikit. DFS hanya menyimpan sekitar BD simpul, di mana B adalah faktor percabangan dan D adalah kedalaman solusi. Jika B sama dengan 10 dan D sama dengan 3, maka jumlah simpul yang disimpan di dalam memori adalah 31. Hal ini berbeda dengan BFS yang harus menyimpan semua simpul yang pernah dibangkitkan. Pada kasus tersebut, BFS harus menyimpan sebesar atau sebanyak 1111 simpul. Kelebihan lainnya adalah jika solusi yang dicari berada pada level yang paling dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya dengan cepat. Sedangkan kelemahan DFS adalah jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam artian tidak terhingga, maka tidak ada jaminan menemukan solusi.
artinya DFS tidak komplit. Kelemahan lainnya adalah jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka DFS tidak menjamin untuk menemukan solusi yang paling baik. Artinya DFS tidak optimal. DLS atau Depth Limited Search. Metode ini berusaha mengatasi kelemahan DFS yang tidak komplit dengan membatasi kedalaman maksimum dari suatu jalur solusi. Tetapi, sebelum menggunakan DLS, kita harus tahu berapa level maksimum dari suatu solusi. Jika batasan kedalamannya terlalu kecil, DLS tidak dapat menemukan solusi yang ada. Artinya, DLS tidak komplit jika batasan kedalamannya lebih kecil dibandingkan dengan level solusinya. Misalkan, untuk level solusinya berada di level 6, sedangkan kita melakukan pembatasan untuk pencarian sampai ke level 4 saja, maka solusi tidak akan ditemukan. Uniform Cost Search atau UCS. Konsepnya hampir sama dengan BFS. Bedanya bahwa BFS menggunakan urutan level dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sedangkan UCS menggunakan urutan biaya dari yang paling kecil sampai yang terbesar. UCS berusaha menemukan solusi dengan total biaya terendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal menuju ke simpul tujuan. Biaya dari simpul asal ke simpul N dilambangkan dengan GN. Perhatikan ilustrasi pencarian rute berikut ini. Pada ilustrasi tersebut, UCS menemukan solusi terbaik karena mengikuti konsep BFS, maka UCS menjamin ditemukannya solusi yang selalu yang terbaik. Dengan kata lain, UCS adalah komplit dan optimal. Pada masalah jerigen air, jika diasumsikan bahwa biaya untuk setiap aturan produksi adalah sama, maka pencarian yang dilakukan UCS akan sama dengan BFS. Misalkan, jika BFS menemukan solusi pada 6 langkah menggunakan 6 aturan produksi, maka UCS akan menemukan solusi dalam 6 langkah. Dengan kata lain, UCS akan sama dengan BFS. Goal N sama dengan depth N atau kedalaman. Syarat yang harus dipenuhi oleh pohon UCS adalah goal suksesor N lebih besar dari goal N untuk setiap simpul N. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka UCS tidak komplit dan tidak optimal. Seperti dengan Depth Limited Search. Di sini UCS juga harus ditentukan berapa batasan kedalaman. Jika kedalamannya lebih kecil dari kedalaman goal, maka tidak akan ditemukan untuk solusinya. Iterative Deepening Search atau IDS. IDS merupakan metode yang menggabungkan kelebihan BFS, komplit dan optimal, dengan kelebihan DFS, space complexity yang rendah atau membutuhkan sedikit memori. Tetapi konsekuensinya adalah time complexity-nya menjadi tinggi. Perhatikan ilustrasi berikut. IDS melakukan pencarian secara iteratif menggunakan penelusuran DLS atau Depth Limited Search, dimulai dengan batasan level 0. Jika belum ditemukan solusi, maka iterasi kedua dengan batasan level 1. Demikian seterusnya, sampai ditemukan solusi. Untuk mempercepat proses pencarian, kita bisa menggunakan teknik parallel processing, atau menggunakan lebih dari satu prosesor. Bidirectional Search atau BDS. Pada setiap iterasi, pencarian dilakukan dari dua arah. Pencarian maju dari start ke goal dan pencarian mundur dari goal ke start. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan simbol yang sama, maka solusi telah ditemukan, yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Jika pencarian maju menggunakan BFS, maka pencarian mundur juga menggunakan BFS. Maka jumlah langkah yang diperlukan sebanyak sesuai dengan rumus yang ditampilkan, di mana B adalah faktor percabangan dan D adalah kedalaman solusi. Misalkan untuk B adalah 10 dan D sama dengan 6, maka BFS akan membangkitkan 10 pangkat 6 simpul. Sebaliknya, BDS hanya membangkitkan 222 simpul,
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah simpul yang dibangkitkan BFS. Hal ini juga sebanding terhadap jumlah memori yang diperlukan. Dalam kasus ini, BDS memerlukan memori untuk menyimpan hanya 2222 simpul. Secara teori, BDS mempunyai harapan yang bagus untuk digunakan, hemat waktu maupun memori, dan selalu memberikan solusi yang optimal jika solusinya memang ada. Tetapi, ada beberapa masalah sebelum memutuskan untuk menggunakan BDS. Di antaranya, apakah yang dimaksud dengan pencarian mundur dari goal ke start? Pencarian mundur berarti membangkitkan predecessor, simpul induk atau parent dari suatu simpul. Pembangkitan predecessor berarti memerlukan pembalikan aturan produksi. Yang kedua, apakah semua operator atau aturan produksi bisa dibalik? Perhatikan kembali tabel aturan produksi yang sudah kita buat. Apakah aturan produksi 1 bisa dibalik? Isi penuh jerigen 4 galon. Jika aturan produksi tersebut dibalik, maka akan dihasilkan aturan produksi kurangi air dalam jerigen 4 galon sehingga menjadi X galon. Masalahnya, berapa nilai X yang sebenarnya? Dalam hal ini, X bisa bernilai 0, 1, 2, atau 3 galon. Tanpa skala ukuran, kita tidak mungkin membuang sebagian air tersisa 1, 2, atau 3 galon. Satu-satunya cara adalah membuang semua air dalam jerigen 4 galon sehingga nilai X yang mungkin adalah 0. Dengan demikian, akan dihasilkan sebuah aturan produksi yang sama dengan aturan produksi nomor 5. Kita bisa mengabaikan X untuk nilai 1, 2, 3. Dalam hal ini, diperlukan usaha yang cukup berat untuk menguji apakah suatu aturan produksi dapat dibalik atau tidak. Yang ketiga, dalam BDS terdapat ketidakefisienan dalam perhitungan, yaitu selalu menguji apakah simpul baru yang dibangkitkan sudah pernah dibangkitkan oleh pencarian dari arah yang berlawanan. Kalau sudah, berarti solusi telah ditemukan. Jika terdapat 2000 simpul yang dibangkitkan, berarti harus melakukan 2000 pengujian tersebut. Yang keempat, bagaimana menentukan metode pencarian dari kedua arah tersebut. Misalnya, dari arah sumber menggunakan BFS, dari arah tujuan juga menggunakan BFS. Tetapi, apakah BFS sudah yang terbaik? Selanjutnya, perbandingan ke-6 metode pencarian yang telah kita bahas disimpulkan ke dalam tabel berikut ini. Dengan bantuan tabel ini, kita bisa menentukan metode mana yang sebaiknya kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai contoh, metode pencarian apa yang sebaiknya dilakukan jika kita menghadapi suatu masalah dengan karakteristik faktor percabangan 10, level solusinya sekitar 100. Solusi yang ditemukan paling optimal tetapi memerlukan memori paling sedikit, dan waktu proses tidak diperhatikan. DFS dan DLS tidak dapat digunakan karena tidak optimal. BFS dan UCS membutuhkan memori yang sangat besar, jadi pilihannya tinggal IDS atau BDS. Tetapi, jika faktor percabangannya cukup besar dan level solusinya sangat dalam, maka IDS memerlukan memori yang lebih sedikit dibandingkan BDS yang memerlukan memori lebih banyak. Pada kasus tersebut, B sama dengan 10 dan D sama dengan 100, maka IDS memerlukan memori untuk menyimpan 1000 simpul, sedangkan BDS memerlukan memori sebanyak 10⁻50 simpul. Sebenarnya, IDS membutuhkan waktu proses yang lebih lama dibandingkan dengan BDS, tetapi karena kasus tersebut, waktu proses tidak diperhatikan, maka IDS adalah pilihan terbaik pada kasus tersebut.